Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk KD 3.2 metabolisme bagian yang pertama. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Seperti halnya manusia, di tubuh kita itu terjadi reaksi kimia. Untuk reaksi kimia yang ada di dalam tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu katabolisme, yang kedua itu anabolisme. Perbedaannya, untuk yang katabolisme itu berupa pemecahan. Namanya memecah itu dari kompleks menjadi sederhana. Contohnya peristiwa respirasi atau pernafasan. Kemudian untuk anabolisme itu lawan dari katabolisme. Kalau tadi pemecahan, untuk anabolisme itu penyusunan. Penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contohnya pada peristiwa fotosintesis. Nah, untuk reaksi kimia di dalam tubuh, baik anabolisme maupun katabolisme, itu diperlukan komponen namanya enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Ya, di sini enzim itu merupakan zat organik yang akan mempercepat reaksi kimia. Ya, pada bagian ini nanti kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian komponen enzim, kemudian sifat enzim, ya, kemudian ada cara kerja enzim. Untuk yang pertama, enzim, sifat dari enzim itu yang pertama, enzim merupakan suatu protein. Kemudian sifat yang kedua itu bekerja spesifik. Enzim tertentu itu hanya untuk substrat tertentu. Contohnya, enzim amilase itu hanya berfungsi untuk memecah amilum. Tidak bisa amilase digunakan untuk memecah lemak atau protein. Makanya dikatakan bersifat spesifik. Kemudian, kerja enzim itu bersifat bolak-balik atau reversibel. Contohnya tadi, enzim amilase itu berfungsi untuk memecah dari amilum menjadi glukosa. Kebalikannya, glukosa dapat disusun kembali menjadi amilum dengan bantuan enzim amilase. Ya, tadi dikatakan bersifat bolak-balik atau reversibel. Kemudian berfungsi sebagai katalis atau mempercepat reaksi. Untuk cara kerja enzim, tadi selain mempercepat reaksi, dia juga menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk reaksi. Kita lihat di grafik yang ada di sini, ini yang garis putus-putus, ini reaksi kimia tanpa menggunakan enzim. Energi yang dibutuhkan itu lebih besar. Sebaliknya, dengan menggunakan enzim, energi yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Ya, sehingga dengan adanya enzim itu akan mengurangi jumlah energi yang digunakan untuk reaksi kimia. Ya. Kemudian, komponen dari enzim sebagian besar itu tersusun atas protein. Ya, makanya disebut juga dengan apoenzim. Apoenzim ini akan diaktifkan oleh komponen namanya gugus prostetik. Di mana gugus prostetik ini berfungsi sebagai aktivator atau mengaktifkan enzim. Ya. Gabungan dari protein dan gugus prostetik ini yang disebut dengan enzim lengkap atau holoenzim. Gugus prostetik dibagi menjadi dua. Ada yang berupa kofaktor atau ion anorganik.
contohnya Ca, Fe, bisa juga berupa koenzim, yaitu berupa senyawa organik kompleks, contohnya vitamin. Ya, kerjanya bisa apoenzim ini bekerja dengan kofaktor saja atau bekerja gabung dengan kofaktor dan koenzim. Kemudian untuk cara kerja enzim, kita lihat ada dua teori yang menggambarkan cara kerja enzim. Yang pertama itu teori gembok dan kunci. Yang kedua itu teori kecocokan terinduksi. Ini kita gambarkan, yang warna pink ini enzim. Kemudian yang warna hijau ini substrat. Pada enzim ada bagian namanya sisi aktif. Sisi aktif itu sisi tempat substrat menempel. Ya, ketika bereaksi akan terbentuk kompleks enzim substrat atau gabungan antara enzim dan substrat. Setelah terjadi reaksi, enzim ini tetap. Sebelum reaksi dan setelah reaksi, enzim tidak mengalami perubahan. Sedangkan substrat akan berubah menjadi produk. Ketika bereaksi, untuk membentuk kompleks enzim substrat, menurut teori gembok dan kunci, di sini sisi aktif enzim itu kaku. Dia harus pas untuk tempat menempel substrat. Kalau tidak pas, tidak akan terjadi reaksi. Seperti halnya gembok dan kunci. Kalau tidak pas, tidak terjadi reaksi. Bedanya dengan teori kecocokan terinduksi. Pada teori kecocokan terinduksi ini lebih fleksibel. Kita lihat, sisi aktif enzim ini tidak sama dengan bentuk substrat. Tapi sisi aktif enzim ini fleksibel, bisa menyesuaikan dengan bentuk substrat. Sehingga dapat terjadi reaksi. Setelah reaksi sama seperti teori di atas tadi. Enzim sebelum reaksi dan setelah reaksi tetap. Jadi kembali lagi seperti semula. Dan ini akan terbentuk produk. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama suhu. Tadi dipelajari enzim itu komponennya berupa protein. Sehingga untuk protein pada suhu tinggi itu akan mengalami denaturasi atau rusak. Sama halnya dengan enzim, pada suhu tinggi enzim akan rusak. Sedangkan pada suhu rendah enzim akan inaktif, tidak aktif. Suhu optimum untuk kerja enzim itu sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu pH. Untuk pH optimum masing-masing enzim itu tidak sama. Contohnya pepsin, ini akan kerja optimum pada pH asam. Petialin bekerja optimum pada pH netral. Tripsin akan bekerja optimum pada pH basa. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi kerja enzim itu inhibitor atau penghambat. Untuk inhibitor sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama inhibitor kompetitif, yang kedua inhibitor non-kompetitif. Perbedaannya, untuk yang inhibitor kompetitif, inhibitor ini atau penghambat ini akan nempel di sisi aktif. Karena menempel di sisi aktif, otomatis substrat tidak bisa menempel sehingga dikatakan penghambat. Sedangkan kalau yang non-kompetitif, inhibitor ini akan menempel di luar sisi aktif, tidak di sisi aktif, tapi menyebabkan sisi aktif dari enzim itu mengalami perubahan sehingga substrat tidak bisa menempel. Sehingga sama aja tidak terjadi reaksi. Ini penghambatannya ini bersifat permanen karena kalau sudah rusak tidak bisa kembali. Kemudian yang terakhir itu konsentrasi enzim. Kita lihat semakin tinggi enzim kecepatan reaksi akan semakin naik sampai batas tertentu. Ketika sudah mencapai titik jenuh, kerja enzim stabil. Sama seperti kerja konsentrasi substrat akan naik sampai batas tertentu sampai akhirnya
stabil. Ya, saya kira cukup sekian.